Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20 Oktober 2024 adalah awal pemerintahan Prabowo Subianto sekaligus menggantikan rezim sebelumnya yaitu Joko Widodo. Dan dimulailah harapan baru bagi negeri ini untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah dijanjikan oleh Prabowo Subianto. Namun berikutnya kita lihat bahwa ternyata langkah demi langkah yang diambil oleh Pak Prabowo tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Bisa kita lihat dengan menteri-menteri yang dipasang oleh Pak Prabowo untuk menempati posisi-posisi penting masih hampir sama dengan apa yang dipasang oleh Jokowi pada eranya. Pun kita tahu akhir-akhir ini P2 telah menjadi berita nasional dan sampai dengan detik ini belum ada statement dari Pak Prabowo yang berpihak kepada rakyat yang menolak represivisme dari pembangunan P2 yang kemarin memang disahkan oleh Jokowi sebagai PSN. Dan untuk itu pada hari ini 31 Desember 2024, hari terakhir tahun 2024, kita mengadakan acara refleksi akhir tahun dengan tema rezim Prabowo kelanjutan rezim Jokowi. Telah hadir bersama kita tokoh-tokoh yang nanti akan menyampaikan pandangannya terkait refleksi setahun terakhir ini. Yang pertama ada Bang Ahmad Fazluddin SH sebagai koordinator TA MOR PTR, nanti bisa dijelaskan. Kemudian nanti insya Allah akan hadir juga Ustadz Eka Jaya, beliau dari Ketua Umum Pejabat. Berikutnya ada Bang Juju Purwantoro SHMH sebagai Ketua Tim Mitigasi TA MOR PTR. Kemudian yang keempat ada Pak Taufik Bahaudin, beliau mewakili WeWatch. Dan yang berikutnya ada Bang Azam Khan SH, beliau adalah Sekjen TPUA yang hari ini masih Sehat hidup. yang hari ini masih tetap semangat untuk mengusut kasus ijazah palsu dari Jokowi. Allahu Akbar. Kemudian ada Bang Ismail Syarif Syafruddin SHMH, Ketua Tim Advokasi Bela Ulama Bela Islam. Dan yang terakhir ada Vicky Balfas, Presidium Forum Aksi, yang insya Allah beliau masih ada di perjalanan. Untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan mulai dari Bang Ahmad Fazluddin yang hari ini cukup sibuk juga dalam menangani kasus PSN P2 yang memang bersidang pada tanggal 16 Desember 2024 dan nanti sidang berikutnya tanggal 6 Januari 2025. Nanti mungkin bisa memaparkan kasus itu sekaligus kasus-kasus terakhir yang sedang viral nih Pak. Khususnya adalah bagaimana Harvey Muiz yang korupsinya ratusan triliun kemudian hanya dihukum 6,5 tahun saja. Nanti bisa dielaborasi. Silakan Bang Ahmad Fazluddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pada rekan-rekan sejawat juga tokoh-tokoh yang hadir pada kesempatan kali ini ada Bang Azam Khan secara jenderal di Bela Ulama Aktivis, ada Bang Ismail Syarif, Ketua Tim Advokasi Bela Ulama Bela Islam, yang kita tahu perannya dalam membela ulama-ulama kita dari narasi war on terrorism yang senyatanya sejatinya adalah war on Islam. Karena kasus-kasus terorisme ternyata pada faktanya bukanlah upaya untuk memerangi kejahatan, tetapi upaya untuk menjadikan
ulama dan ajaran-ajaran Islam itu seolah-olah penjahat dan kejahatan yang harus diperangi. Jadi kita tahu bahwa banyak kasus-kasus yang terjadi dalam narasi war on terorisme dan war on Islam. Jadi kriminalisasi terhadap umat Islam dan ajaran-ajarannya. Dan ada orang politik Pak Udin, beliau dari Watch yang terus concern untuk memelototi berbagai persoalan bangsa terkait fenomena kebangkitan neo PKI begitu, dan ini juga terus menjadi persoalan yang tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena negara tidak mengadopsi masalah ini sebagai masalah yang krusial, sehingga ancaman dari kedaulatan negara oleh ideologi komunisme dan sosialisme itu terus menjadi bahaya dan bahaya aktual dari masyarakat yang lain. Nah, hari ini saya ingin mulai dari sisi refleksi tahun, yakni tahun 2024. Kalau kita mau simpulkan, walaupun banyak peristiwa lain di tahun 2024 ini, tapi kita bisa simpulkan kalau 2024 itu yang paling kontras adalah kita bisa sebut sebagai tahun politik, karena di 2024 itu ada gawe nasional, yaitu pemilu dan pilpres yang sudah kita laksanakan, bahkan disusul dengan pilkada secara langsung untuk pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota yang belum lama ini juga sudah selesai. Yang kalau kita perhatikan dengan anggaran hingga 93 triliun rupiah, ternyata gawe politik nasional khususnya pilpres dengan biaya mahal. Pemilu pilpres itu ada 93 triliun, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden sendiri 43,7 triliun. Ternyata anggaran negara yang diambil dari pajak rakyat dengan angka 43,7 triliun itu, menurut sejumlah kalangan atau saya kutip netizen itu, proses pilpres kita hanya menghasilkan kelas pemimpin pembagi susu keliling. Jadi angka 43 triliun hanya dapat pemimpin yang paling kaya tukang bagi susu keliling. Inilah dia. Dan kemudian angka 43 triliun yang totalnya 93 triliun juga boleh bisa kita katakan hanya menghasilkan kepemimpinan yang omon-omon. Omon-omon itu sendiri sebenarnya kan dipopulerkan oleh Presiden Prabowo Subianto yang saat itu menjadi capres, yang pada intinya bahwa hari ini banyak sekali orang yang hanya bernarasi, hanya bermain citra, tapi tidak bertindak nyata. Maka sebutannya disebut dengan omon-omon atau hanya omong doang. Tapi apalagi ternyata saya mohon izin Bapak Presiden Prabowo Subianto, kualifikasi hanya omong-omong itu saya rasa hari ini juga bisa disematkan pada era pemerintahan yang sebenarnya sudah 2 bulan berjalan ini. Betul. Ini tepatnya sejak 20 Oktober 2024 yang lalu, di mana hari itu adalah hari penanda peralihan kekuasaan dari rejim sebelumnya, yakni Saudara Joko Widodo, dan beralih kepada presiden yang baru, yakni Saudara Prabowo Subianto. Terlepas hasil pilpres itu banyak persoalan, banyak kontradiksi, banyak penentangan. Bahkan sampai hari ini kalau saya ketemu sejumlah tokoh baik sipil dan militer itu masih belum bisa mengakui bahwa presiden republik ini adalah Saudara Prabowo Subianto sampai hari ini. Ya, karena prosesnya yang bermasalah. Tapi terlepas bahwa pada akhirnya seluruh rakyat menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto, karena bagaimanapun pada akhirnya dialah yang dilantik sebagai presiden, dialah yang mendapatkan amanah untuk menjalankan konstitusi, maka adalah layak, wajar, dan manusiawi ketika segenap elemen anak bangsa, seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto. Tapi terlepas kita tidak bisa menjadikan periode 2 bulan
kekuasaan saudara Prabowo sebagai diktator. Tapi setidaknya 2 bulan ini bisa kita lihat arah kebijakannya seperti apa ke depan. Kalau ada narasi melanjutkan dalam konteks hal-hal yang positif, tentu siapapun tidak menampik gitu, bahkan mendukung hal-hal yang baik di era sebelumnya. Kalau kita juga bertanya di era rejim Jokowi itu yang baik yang mana gitu kan? Ijazah palsu ada di era rejim Joko Widodo, ya, ijazah dari luar negeri yang nggak jelas kemudian menjadi wapres di eranya Joko Widodo, wapres belum genap usia 40 tahun juga di eranya saudara Joko Widodo, kriminalisasi ulama, bahkan ulamanya sudah sempat diundang ke kantor istana presiden, tapi ditangkap sebagai terorisme juga terjadi di eranya saudara Joko Widodo. Ya, kenaikan pajak TBL, BBM yang ugal-ugalan itu juga terjadi di era saudara Joko Widodo. Sebenarnya sampai hari ini ya secara objektif kita masih bingung gitu. Hal positif mana yang tidak dilanjutkan yang menjadi legasinya dari saudara Joko Widodo. Apalagi dalam periode 2 bulan ini justru indikatornya akan melanjutkan apa-apa yang dulu kita kritik di era rejim Joko Widodo. Dalam bidang ekonomi misalnya lah, ya. Dari dulu kita tahu bahwa persoalan bangsa kita itu memang kemampuan ekonomi kita belum maksimal, dan semestinya pejabat-pejabat kita baik di pemerintah maupun DPR itu mencontoh emak-emak ya yang di rumah tangga. Kalau menyusun anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga APBRT, emak-emak itu selalu menyusun pengeluaran berdasarkan pemasukan yang diberikan oleh suami mereka. Jadi kalau suami mereka itu jadi di sana saya berikan biar nggak terlalu bau ya pada saatnya. Kalaupun ya dari pemasukan belanja rumah tangga, jadi sebenarnya ini nanti kalau yang ikhwan baru di depan saya. Siap. Jadi kalaupun mereka ya mendapat anggaran pemasukan dari belanja suami mereka sehari misalkan hanya 50.000, maka dia membelanjakan ya sebatas 50.000 itu secukupnya. Kalau ada barang dan jasa yang wajib ya diganti lagi, substitusi lah. Ya gulanya nggak gula putih lah, ganti gula merah. Yang penting suami masih bisa ngopi gitu kan. Jadi kalau bisa ngopi kan masih tenang gitu ya. Jadi jangan pula Bang Teh minta layanan kopi susu tapi kalau kasih APBN-nya yang diberikan pada istri hanya kopi doang gitu. Itu ibu-ibu, emak-emak itu rumah tangga itu lebih cerdik, lebih cerdas, mengikuti falsafah budaya kita, tidak boleh besar pasak daripada pengeluaran itu tidak boleh melebihi pemasukan, sebisa-bisanya sama dengan pemasukan. Syukur kalau bisa diperkecil daripada pemasukan sehingga bisa nabung untuk keluarga. Tapi prinsip sederhana mengelola rumah tangga ini tidak diadopsi oleh pejabat kita, pemerintahan kita. Kita sebut pemerintah dan DPR karena menyusun APBN itu bukan hanya DPR, tapi kerjaan bersama, usulan dari pemerintah dan dibahas bersama DPR dan menjadilah undang-undang APBN. Dan undang-undang APBN kita di 2025 ini sekitar 3.000 triliun itu ternyata dibuat defisitnya sampai 612 triliun rupiah. Artinya apa? Negara kita itu memaksakan pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Harusnya kalau pemimpin ya yang memikirkan rakyatnya, karena kan akhirnya APBN tadi yang biayai bukan pejabat, rakyat yang kena pajak. Harusnya kalau belum bisa menambah pemasukan, jangan menambah pengeluaran. Kalau APBN kita potensi pendapatan pajaknya belum sanggup untuk ditingkatkan untuk memenuhi ekspektasi pengeluaran belanja negara, nggak usah ada pengeluaran yang ditambah seperti apa yang dilakukan oleh saudara Prabowo Subianto pasca dilantik, alih-alih merampingkan kabinet dalam rangka melakukan efektivitas dan efisiensi kinerja sehingga terjadi pengetatan anggaran, sehingga rakyat jadi tenang karena tahu pejabatnya itu ikut prihatin. Sebaliknya justru diobral kementerian.
Coba bayangkan betapa gendutnya kementerian dan lembaga kita. Menteri koordinator sudah meningkat banyak, kementerian kemudian dipecah-pecah jadi banyak, sehingga buzzer atau apapun bisa jadi pejabat di tingkat kementerian sekarang. Semua diakomodir. Sakit tidak kita sebagai rakyat? Sakit sekali. Di tengah keadaan yang sulit, pengeluaran negara tidak dikatakan, malah rencana di Januari fix PPN akan ditingkatkan menjadi 12%. 12% itu bukan 1% terhadap harga barang, tapi kalau dikaitkan dengan pajak itu udah 9% lebih. Pajak misalnya biasanya bayar misalkan 11.000, sekarang menjadi 12.000. 1.000 per 12 itu gede, itu berat. Pedagang itu mau ngambil untung seperak 2 perak aja bertaruh dengan customer, karena customer itu seisi seperak aja dia cari belanja di tempat lain. Pesaing lainnya, belum lagi keran bisnis kita untuk produk-produk import dari China dibuka seluas-luasnya. Coba bayangkan, pedagang-pedagang di Republik ini benar-benar menjadi seorang yang yakin piatu, tidak dilindungi oleh negara. Mereka harus bertaruh sendiri, modal sendiri, produksi sendiri, tapi dia harus bertarung dengan produk dari China yang proses produksi didukung secara total oleh negara. Mana bisa kita bertarung, bersaing? Ini ibaratnya pedagang-pedagang kita itu petinju kelas ringan atau kelas guru ya, disuruh bertarung di ring tinju dengan petinju kelas berat. Nah kemudian pejabatnya ngomongnya enak saja. Salah kalian tidak meningkatkan kinerja kalian. Itu kan kayak Luhut bin Sarpanjaitan. Saat produknya Elon Musk masuk dan itu akan merusak pasar domestik, termasuk Telkomsel, alih-alih memproteksi pasar teknologi domestik dari serbuan market dari teknologi digitalnya Elon Musk, Luhut Panjaitan malah ngomong salah sendiri, kita nggak kreatif, nggak meningkatkan kemampuan ilmiah kita untuk meningkatkan kapasitas kita dan seterusnya. Itu kan pejabat yang sangat menyakiti. Saat PPN ditingkatkan 12%, kita dapat bocoran dari Dahlan Iskan, ternyata hari ini batu bara kita yang setiap tahun dari sektor pajaknya bisa menyumbang 120 triliun untuk APBN ini nggak menjadi barang yang kena pajak. Wajar nggak? Jahat sekali ini. Lalu saat kita dikejutkan dengan kabar vonis kepada Muiz Harvey Muiz hanya berapa 6 tahun? 6,5 tahun. 6,5 tahun. Kita semua prihatin. Kerugian negaranya kan 300 triliun. Kok tiba-tiba kepala negara itu ikutan curhat? Presiden Prabowo ikutan curhat, itu menyakiti hati rakyat. Yang lebih menyakiti hati rakyat adalah rencana presiden yang akan memberikan amnesti kepada koruptor. Nah ini kan sama-sama menyakiti rakyat. Hakimnya meringankan vonis bagi koruptor, presidennya memberikan ampunan kepada koruptor. Lengkap sudah penderitaan rakyat kita ini. Sementara kekayaan alam kita yang luar biasa, yang berulang kali kami sudah membuat seruan agar sektor pertambangan kita dinasionalisasi. Hanya dari sektor 4 atau 6 komoditi saja kita dapat 7.000 triliun per tahun. Batu bara saja kalau dinasionalisasi kita bisa dapat banyak ketimbang memaksa naikin pajak 12% kepada seluruh rakyat yang miskin. Batu bara itu modal produksi batu bara 1 ton cuma 30 US dollar. Harga batu bara berapa? Kalau sudah 180 US dollar itu udah untuk berapa batu bara? Apalagi batu bara sempat di 300 US dollar per ton, modalnya cuma 30 perak dolar. Haruskan ini yang diambil oleh negara kalau memang benar-benar menjadi macan Asia. Ambil kekayaan alam, nasionalisasi, kelola oleh negara. Modal 30 dolar ya per ton itu mudah, ambil aja APBN kurang daripada habis untuk BUMN yang tidak jelas keuntungannya. Setiap tahun laporan keuangan BUMN rugi. Mending saja suruh nasionalisasi batu bara modal 30 US dollar per ton. Tinggal sekarang saya nggak tahu update terkini sekitar 200-an atau 150. Tapi pernah
batu bara itu pada saat naik-naiknya jaya-jaya sampai 300 US dollar per ton. Jadi hari ini kenapa kita harus mengaitkan peristiwa yang lalu untuk refleksi kita di masa depan? Ini sebagai pengingat, bukan hanya pengingat pada pemerintah, kita semua pengingat kita sebagai rakyat. Agar kita terus memelototi kekuasaan ini. Kenapa? Fungsi DPR sekarang ini mati. Yang harusnya bicara seperti ini bukan kita yang nggak pernah digaji. Kita nggak pernah dapat anggaran dari negara, tapi kita melakukan kontrol terhadap kekuasaan. Harusnya di DPR. Tapi karena DPR tidak berfungsi, maka kita mengajak seluruh rakyat untuk benar-benar mengawasi jalannya roda kekuasaan. Sebab hari ini nggak bisa kita mengatakan biarin aja lah, toh mereka yang berkuasa, toh mereka yang akan diminta pertanggungjawaban ya kan? Enggak, kita kena dampaknya baik di dunia maupun di akhirat. Mandul. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, fa dzalika aqrabul iman." Jadi kalau kita melihat kemungkaran, nah tindakan penguasanya dok yang beringat rakyat, sementara membiarkan kekayaan alam kita dinikmati oleh oligarki, membiarkan batu bara kita dikelola oleh orang asing yang kaya raya. Luhut Panjaitan gara-gara batu bara, Haji Ihsan gara-gara batu bara, Abu Rizal Bakri gara-gara batu bara, atau perusahaan-perusahaan swasta grupnya Erick Thohir, grupnya yang orang yang kekayaannya disimpan di Singapura itu, Lautok atau siapa itu. Ini adalah sebuah kesalahan. Kenapa kok kita rakyat yang punya mandat pada kekuasaan ini tidak dilayani, sementara oligarki yang mereka sudah kaya-kaya dikasih fasilitas lagi tambah kaya-kaya? Dan terakhir yang saya katakan kasus PIK 2, Batai Indah PIK 2 yang kemudian difasilitas proyek strategis nasional oleh rezim Jokowi, dan dengan dalih status PSN PSN itu, maka oligarki PIK 2, oligarki properti PIK 2 ini melakukan proses pembebasan lahan seolah-olah semuanya menjadi PSN, lalu melakukan intimidasi pada rakyat, memaksa rakyat akhirnya tanahnya dibeli dengan harga murah 30.000 sampai 50.000 per meter, ketika dikelola oleh oligarki properti dijual menjadi 30 juta per meter, yang kemudian mereka berdalih hari ini, oh itu gak PSN semua, tapi itu baru mereka sampaikan hari ini setelah ada kritik tengah-tengah masyarakat. Ini sudah lama kasus ini. Bangsa itu udah 6 bulanan bergerak sendiri awal. Dan saya mengadvokasi dengan kawan-kawan tadi di MOR PTR ya. Jadi TA itu tim advokasi, MOR PTR itu adalah melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Belum hafal. Jadi TA MOR PTR itu adalah tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Itu kita sudah berulang kali bersuara. Kami sudah ngirim surat permohonan audiensi ke pimpinan Komisi 3 DPR RI. Kami juga sudah mengirim surat permohonan audiensi kepada DPD RI. Sampai hari ini belum ada jawaban. Padahal yang punya kepentingan mereka sebagai wakil-wakil rakyat untuk mengontrol proyek yang sudah merampas tanah rakyat ini. Ada tanah rakyat dirampas, sungai ditimbun, laut dipagari, kecelakaan menimbulkan cacat, kematian. Kok diam semuanya? Termasuk saudara Prabowo Subianto sampai hari ini diam. Heran saya. Mohon maaf Pak Prabowo, tidak ada satupun masyarakat yang punya aspirasi agar koruptor diampuni. Tapi tiba-tiba pemerintahan Anda mengeluarkan wacana akan memberikan amnesti kepada kepada koruptor-koruptor. Anda bicara terhadap sesuatu yang tidak dibicarakan oleh rakyat Anda. Hari ini seluruh rakyat membicarakan tentang kezaliman PSN di berbagai wilayah, di Rempang, termasuk di Banten PIK 2, di Rempang ada saudara Tommy Winata yang punya Rempang Eco City, di Banten ada saudara Aguan atau Sugianto Kusuma yang punya proyek pantai Indah Kapuk 2. Semua sudah protes, ulama-ulama bersuara. Jawa Timur sekarang masuk. Jawa Timur sekarang juga iya, di Surabaya. Tapi kenapa kok tidak ada respon resmi dari negara gitu?
Saya bertanya, negara ini dibentuk untuk siapa? Untuk melayani rakyat, melindungi rakyat, memenuhi hajat rakyat, atau menjadi pelayan, pelindung, dan memberikan kemaslahatan bagi oligarki? Kalau jawabannya yang kedua, oh ya sudah, kami tidak akan mempertanyakan lagi. Karena faktanya negara ini dibuat hanya untuk melayani oligarki. Negara ini memang untuk melindungi oligarki. Negara ini memang untuk menciptakan peluang bisnis dan keuntungan besar bagi oligarki. Sudah. Kami tidak akan protes. Tapi kalau itu yang terjadi, tentu kami berhak marah. Kenapa? Karena saat kampanye tidak pernah ada satupun calon presiden yang menyatakan negara ini dibangun untuk kepentingan oligarki. Tidak ada. Mereka semua mengatakan kami akan berdiri bersama rakyat, kami akan wakafkan sisa hidup kami untuk rakyat, semua untuk rakyat. Sekarang kami bertanya, rakyat yang mana? Tenggelam bersama rakyat. Ingin timbul dan tenggelam bersama rakyat gitu loh. Tenggelamnya doang. Mohon maaf, sudah terlalu lama dia. Ada sebagian yang meminta tunda dulu, kita mungkin lagi persiapan, mungkin lagi ambil langkah taktis. Enggak, ini udah terlalu lama, korbannya udah banyak. Di Pontang kemarin waktu kita dengar aspirasi masyarakat Kecamatan Pontang, banyak sekali keluhan yang ternyata mereka memendam sekian lama, bingung mau mengadu kemana, kepada siapa. Padahal kita punya negara, punya pemimpin. Hari ini rakyat seperti yatim dan piatu seolah tidak punya pemimpin. Mau ngadu kepada siapa? Makanya rekomendasi kami dari refleksi ini ke depan adalah baik pada pemerintah, pada Presiden Prabowo khususnya yang saat ini diberi amanah untuk memimpin kekuasaan, dengarkan aspirasi rakyat. Ingat, kualat kalau membangkang kepada aspirasi rakyat. Kualat. Banyak penguasa itu jatuh karena dia membangkang terhadap aspirasi rakyat. Tidak menunggu bertahun-tahun. Apakah saudara Prabowo Subianto itu kalah dengan saudara Aguan? Sehebat apa Aguan atau Sugianto Kusuma sehingga saudara Prabowo Subianto gak berani ngomong tentang Aguan? Satu kalimat saja, gak ada. Makanya saya sudah katakan di sebuah tulisan, kalau hari ini ada orang masih membela PIK 2, membela saudara Aguan, pasti satu di antara 4 golongan. Golongan pertama, memang dia karyawan Aguan, kerja, dia membela Aguan untuk kerjaan dia, entah jadi direksi, komisaris, pekerja, dari level tinggi atau rendah. Maka sejatinya dia tidak membela PIK 2, membela pekerjaan dia sendiri, membela perutnya sendiri. Yang kedua, orang-orang yang digaji, dikasih makan, baik sebagai konsultan media, konsultan hukum dan sebagainya oleh Aguan. Dan dia juga bekerja karena dikasih tulang. Kalau nggak ada tulang, nggak mau dia membela PIK 2. Hari ini semua marah pada PIK 2. Yang ketiga, orang-orang baik dari oknum aparat, pejabat, TNI, militer, purnawirawan dan sebagainya yang memang hidupnya menyalat makan dari tulang Aguan. Maka mereka bersuara, nggak punya malu lagi sekarang, terbuka membela. Kalau dulu saya mohon maaf tutup mata saja. Ada purnawirawan jenderal kerja di oligarki tertentu, karena mereka membatasi, menjaga marahnya, nggak membuka diri keluar, ya kita hormatilah, namanya cari makan. Hari ini nggak punya malu, terbuka terang-terangan membela oligarki. Marah rakyat ini. Bahkan ada yang menawarkan, ya. Dan yang keempat, orang yang gila atau setidaknya rusak akal. Karena nggak mungkin di saat masyarakat tergusur, sengsara, menderita, kok dia berpihak kepada oligarki yang rampas tanah. Dan saya sudah katakan, isu di PIK 2 itu tidak sekedar isu perampasan tanah, tapi isu kedaulatan negara. Terakhir saya dalam diskusi mengomentari tentang iklan PIK 2 menggunakan bahasa Cina dan Inggris. Kan berarti segmennya yang mau disasar adalah asing. Selesai kedaulatan negara kita, Bapak-bapak. Pak Prabowo selesai. Sudahlah, gak usah latah ikut pidato mengomentari apa yang terjadi dengan masyarakat. Kami rakyat itu butuh kebijakan yang pro pada kami. Ukuran sederhana kalau negara ini berpihak kepada rakyat dalam kasus PIK 2 itu adalah segera ya cabut status PSN PIK 2, segera hentikan proyek PIK 2 ini, dan ketiga audit seluruh pelaksanaan proyek PIK 2. Karena saya yakin banyak pelanggaran baik secara hukum, tata negara dan administrasi, termasuk perdata yang perdatanya hari ini sedang kami gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu saja dari saya. Silakan nanti yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bang Ahmad Fazliuddin, dan saya pikir tadi luar biasa pemaparannya dari awal pemerintahan Pak Prabowo tanggal 20 Oktober hingga hari ini ya. Berarti ini hampir Oktober, November, Desember, hampir 2 bulan pemerintahannya. Namun tadi disebutkan belum ada langkah praktis dan serius terhadap cerita rakyat di PIK 2. Belum lagi soal dalam tanda kutip omong-omong soal korupsi yang tadi disebutkan Pak Ahmad Fazliuddin kemarin dalam pidatonya, seolah-olah mengkritik apa yang dilakukan oleh hakim terhadap putusan Hakim Muiz yang hanya 6,5 tahun, tapi di sisi lain ada dari pemerintahan Pak Prabowo yang justru mengusulkan ada pengampunan bagi koruptor apabila dia membayar apa itu namanya? Suruh tobat dan bayar denda, pengampunan. Nah, ini kan dilema dan ini menurut saya tanda-tanda sifat-sifat rezim sebelumnya, yaitu bohong. Nah, berkaitan dengan kebohongan-kebohongan itu, maka sudah hadir di tengah-tengah kita Bang Azhar Khan dari TPUA yang hari ini kita masih dengar upaya-upaya dari TPUA untuk mengungkap kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan oleh rezim Jokowi, yang memang rezim Jokowi selama memimpin 10 tahun banyak sekali kebijakan-kebijakan dan kejanggalan-kejanggalan yang kemudian atas itulah kita semua atau masyarakat ini mendapatkan imbasnya seperti PPN 12%, kemudian kemiskinan yang semakin, dulu katanya ekonomi meroket, ternyata sekarang kemiskinan yang meroket. Nah, silakan Bang Azhar Khan untuk menyampaikan paparannya. Ya, harusnya ada revisi. Iya, ada kita di sini gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pada fakta yang tadi sudah lengkap dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Fazliuddin, kita harus sadari dalam hitungan jam ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah bulan kemuliaan yang diberikan langsung oleh Allah kepada umat Muhammad SAW. Ada 4 bulan, ada 4 nama bulan tersebut masuk Dzulhijjah, dan barang siapa yang memuliakan di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Justru itu makanya kalau kita mendengar ada lonceng yang sangat dahsyat berbunyi itu dari kaum Nasrani. Tapi kalau ada trompet yang dibunyikan itu dari kaum Yahudi. Tapi kalau ada api yang dibuat sehingga modelnya kayak api unggun itu Majusi. Nah, itu akan terjadi malam nanti jam 12 malam, ketiganya akan dilakukan. Nah, ini yang dilarang oleh Rasulullah. Dalam konsep ini diperbanyak melakukan ibadah seperti apa yang dilakukan kita ini melalui Ustaz Fazliuddin, Abah Taufik, host, pembawa acara, Mas Ismail, Mas Cucu. Ini adalah ibadah, menyampaikan kepada penguasa bahwa ini kezaliman belum berhenti, ini kezaliman masih berjalan. Jadi tadi sudah sempat disinggung oleh Ustaz Ahmad Fazliuddin bagaimana terkait seorang pemimpin yang ijazahnya masih bergulir, tidak jelas, belum lagi dipaksakan anaknya menabrak undang-undang. Di PKPU aturannya umur 40 tahun, tapi dia umur 36 tahun duduk menjadi pemimpin nomor 2 setelah Prabowo. Apakah sah itu? Tentu dipincang. Kalau dibilang sah dari posisi Prabowo-nya, tapi tidak sah dari posisi wakilnya. Terus bagaimana kalau ada di dunia ini pemimpin yang satu, paket yang satu sah, yang wakilnya tidak sah? Ini terjadi mungkin sampai akhir kiamat di tempat Indonesia ini. Saya yakin karena tidak pernah terjadi di dunia
polemik yang macam ini. Nah inilah yang tentu refleksi di tahun ini, jangan sampai Prabowo sebagai presiden yang sah, saya tidak bisa wakilnya ya, ini jangan sampai refleksi ini menjadi layar-layar Jokowi. Nah ini yang kita takutkan. Cawe-cawe tetap akan dilakukan, pertemuan-pertemuan tetap akan dilakukan. Sebab ini rezim sudah sangat luar biasa menyakiti hati rakyat. Apalagi dengan tambahan sekarang 12% PPN. 12% PPN untuk siapa? Yang katanya barang mewah. Barang mewah itu apa? Tidak dirinci. Nah, tadi juga sempat disinggung batu bara, kelapa sawit, yang juga triliunan. Kenapa itu lepas dari 12%? Begitu jahatnya negeri ini. Kalau itu tidak dibebani persentase 12% juga. Apakah itu tidak bolehkan karena itu bahan makanan? Tidak bisa. Memang berbeda bahan makanan. Jadi ini fakta yang tentu kita amati bahwa proses-proses yang demikian ini tentu sangat menyakitkan hati rakyat yang begitu luar biasa. Dan ini Prabowo atas dasar ini harus bisa merubah karena Anda dipilih oleh rakyat. Maka tidak ada jalan lain kalau Anda tidak mengikuti jalan rakyat dalam konsep yang positif sesuai undang-undang dan Anda disumpah demi Allah saya akan menjalankan ya produklah, artinya undang-undang yang artinya semua itu untuk kepentingan rakyat. Tapi kalau Anda berbuat begitu, maaf ya, akan binasa. Tentu ada waktu yang ditentukan oleh Allah nanti, entah kapan, Allah akan bisa. Nah maka dari itu refleksi ini mencoba untuk mengetuk hati para pemimpin kita. Ayolah, jangan lakukan kezaliman terhadap rakyat, apalagi yang terjadi sekarang ini di bulan. Kita masih bergulir kok, proses juga kan yang dilakukan oleh yang proyek kita, Ahmad Muslimin dan insya Allah akan datang ya. Sidang kedua akan datang. Harapan kita hadir Ketua Joko Widodo sama Erlangga, Antoni Salim. Harapan kita hadir. Mari kita menjelaskan isi gugatan tersebut dijawab, nanti biar berkembang gitu ya. Tapi yang jelas selain daripada ini juga soal masalah legalitas ijazah. Ijazah ini sampai sekarang tetap bergulir, ijazah palsu ini tetap bergulir sampai kapanpun karena ini menyangkut dorongan penghiburan sebuah penguasa yang ada dan rakyat benar-benar 282 juta ini dikibulin. Nah artinya apa? Artinya dibuktikan. Kalau ternyata itu ada, ya sudah alhamdulillah. Kalau memang terbukti ya saya itu ada, alhamdulillah. Kalau sampai sekarang ini belum kita lihat hasilnya kok dalam sidang, mulai dari sidang Surakarta, ya kan? Mulai sidang PM Pusat, tidak pernah ditunjukkan itu. Ya udah tahu-tahu kita ajukan itu dan sudah luar biasa bergulir itu. Bahkan yang kita gugat bukan Pak Joko Widodo sebagai presiden, tapi juga ada DPR, ada MPR, ada KPU, ada Bawaslu, ada Menseknek, di Keuangan, di Pendidikan, KPU, Bawaslu, Menlu ya, termasuk rektor UGM. Tapi faktanya kan tidak bisa menunjukkan. Padahal sederhana, kalau proses sidang itu kan sederhana, cepat. Artinya di bawahnya terakhir kita musuh profesor hukum. Tapi ya juga tidak bisa membuktikan, malah ribut yang ada di dalam sidang. Artinya ribut, dia menguatkan itu nanti masuk pada materi. Nah sayangnya Ketua Majelis Hakim PN itu memutus perkara antara penjara. Itu putusannya tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara nomor sekian tentang gugatan jasa palsu. Ini kan salah gila ini. Mau mengadu mau kemana? Harus dijelaskan kalau memang dia tidak punya kewenangan, yang punya kewenangan siapa? Apa aduan yang punya kewenangan? Nah ini masalah juga. Jadi terus terang aja refleksi ini Pak Prabowo, Anda sebagai presiden harus bisa membuktikan bahwa Anda berrakyat.
Artinya kembali tadi disinggung juga soal memaafkan, bertobat kepada koruptor. Ya saya kira itu salah kaprah. Dan malah cenderung Anda menghalangi penyidikan. Kenapa? Karena Anda sudah memiliki sebuah nama amal dunia disampaikan kepada publik secara luas bahwa koruptor, para maling kata Anda itu maafkan, yang penting kembalikan, itu menghalangi penyidikan. Padahal koruptor itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Dia menggarong uang-uang rakyat, uang-uang yang benar-benar rakyat membayar pajak dengan keringat baik dingin maupun panas mereka mencari, tapi digarong oleh koruptor. Anda mengatakan bahwa kembalikan uang tersebut para maling-maling, terus Anda bertobat. Ini ya berarti Anda sudah melakukan niat menghalangi penyidikan. Ya, Obstruction of justice. Jadi Anda juga mau menghilangkan itu dengan jalan menghalang-halangi karena Anda seorang legalitas presiden, dan itu tidak benar dan itu juga berbahaya. Dan omongan itu tidak memiliki legalitas secara hukum, justru membuat kisruh kepada rakyat bahwa semua koruptor yang dilakukan, kalau jumlah ada 8.000, 10.000 orang, per satu orang 1 triliun, sudah 10.000 triliun misalnya bisa dikembalikan. Tapi apakah mungkin itu terjadi? Nah, siapa yang bisa menjamin kalkulasi satu orang itu yang aslinya korupsi 100 miliar untuk mengembalikan 50 miliar itu clear? Ini yang nyata-nyata berbahaya. Saya kira butuh juga, kalau DPR sudah kita nggak menganggap lah, DPR ini tidak bisa melakukan apa-apa kok, mau komisi 6, mau komisi 3, nggak bisa apa-apa, mau komisi yang lain juga. Justru kami ini yang mengkritisi pemerintah secara tegas tanpa ada bayaran, tanpa ada dibayar, tanpa ada sponsor. Kita bawa sendiri makanan, minuman, berkumpul, saling kenyang dengan makanan-makanan jajanan ya biasa-biasa ini pasar. Tapi bagi kita bukan itu ukurannya. Lillahi ta'ala kita memperjuangkan. Allah tahu, malaikat tahu, dan ini yang sebaliknya. Allah juga tahu, malaikat tahu atas apa yang dilakukan oleh Anda menggolimi rakyat, Anda berkhianat kepada rakyat, maka Anda akan gelisah seumur hidupnya. Dan pasti istidroj itu ada, tidak main-main, karena itu diatur di Al-Quran dan tidak main-main. Maka sekali lagi saya kira yang sampai Anda memaksakan bahasa memaafkan, suruh tobat, itu sama dengan menghalang-halangi penyidikan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azharkan atas pemaparannya terkait refleksi akhir tahun pada hari ini. Dan tadi catatan-catatan pentingnya bahwa sampai dengan hari ini TPUA masih terus menggugat ijazah palsu, termasuk tadi rektor dan berbagai hal yang berkaitan dengan ijazah palsunya Pak Jokowi. Dan tadi ada catatan-catatan lain seperti kemudian koruptor dan tanggapan dari Pak Prabowo terkait dengan PIK 2. Berikutnya hadir juga bersama kita, beliau adalah perwakilan dari Watch yang kita tahu konsen sekali terhadap upaya-upaya gerakan PKI Gaya Baru, dan saya pikir ini masih cukup relate dengan apa yang terjadi hari ini. Nah, kepada Bang Taufik Baharudin kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan untuk refleksi renungan pembelajaran tahun-tahun yang lalu untuk bisa dimanfaatkan pada tahun mendatang yang akan mulai besok. Berangkat dari konsep pemikirannya sederhana yang disebut bagaimana kita berpikir, begitulah kita bertindak, akan menunjukkan siapa kita. How you think is how you act, is who you are. Jadi, apa yang kita peroleh, apa yang kita rasakan sekarang
adalah konsekuensi dari bagaimana kita berpikir. Kalau dalam masyarakat, bagaimana masyarakat berpikir, begitulah masyarakat bertindak, maka akan menjadi seperti apa masyarakat itu. Jadi, kalau kita sebagai bangsa saat ini seperti ini, itulah kualitas berpikir kita sebagai bangsa, mayoritas. Berbicara kualitas berpikir, tidak dikait-kaitkan dan mohon jangan dikaitkan dengan secara otomatis kualitasnya dikaitkan dengan jenjang pendidikan atau jenjang akademis. Tidak ada urusan, nggak ada kaitan. Jadi kalau makin tinggi jenjang akademisnya, kualitas berpikirnya masih makin sama sekali nggak betul. Kenapa? Akademis hanya berpikir basisnya kecerdasan intelektual, IQ, yang kontribusinya terhadap kualitas perilaku manusia yang terbaik hanya maksimal 20%. Sisanya minimal 80% adalah hasil kerja atau kualitas dari kecerdasan spiritual dan emosional, minimal ya. Di mana minimal 60% adalah hasil kerja dari kualitas kecerdasan spiritual. Jadi kesimpulannya apa? Inilah cerminan kualitas kecerdasan spiritual bangsa ini yang jongkok. Jongkok kalau ribut, silakan ribut. Mikirnya kan sederhana. Saya berusaha mengingatkan diri saya dan mengatakan, saya coba lakukan, saya berikan kontribusi yang bermanfaat dengan tulus, ikhlas untuk orang banyak, semaksimal mungkin yang saya bisa lakukan. Apa yang semaksimal mungkin kalau saya bikin podcast, cuma itu. Nah pertanyaan, kita ini apa cuma bisa bikin begini? Apa nggak bisa turun di jalan dan lain sebagainya? Tapi yang jelas adalah selama kita berpikir seperti sekarang, kita akan menghadapi tahun depan seperti sekarang. Yang kedua, mayoritas masyarakat kita adalah mayoritas yang disebut dengan kualitas berpikirnya baru di jenjang ketiga dari 8 jenjangnya. Dan saya sampaikan berulang-ulang. Ini ada penelitiannya. Ini gambar yang ketiga apa? Kumpulan masyarakat orang-orang yang baru melihat sesuatu kalau sudah terjadi dan dia terkena. Jadi kemampuan antisipasinya ada rendah. Dengan kata lain, otaknya hanya mampu berpikir reaktif. Otaknya yang mampu bergerak kalau sudah kelihatan, kalau dia terkena dan lain. Ini kualitas kita. Nah, lagi baru bisa menghargai seseorang kerja ataupun dia kerja kalau hasil kerjanya secara fisik terlihat. Jadi kalau kita membenahi pola pikir orang itu dianggap nggak kerja karena nggak kelihatan. Ini kualitas berpikirnya baru sampai di situ. Kemudian apa lagi? Semuanya berusaha ikut cawe-cawe, semuanya berusaha ikut ngerjain, ngomong, merasa bisa semua. Kualitas. Saya berusaha mengingatkan diri saya tidak akan bicara bidangnya, bukan kualitas. Kita kan semua ngomong, semua ngerti, semua jago, semua bisa. Sementara kejadian di sekarang instan reaktif. Tolong pikir, Aguan bisa begini, tidak instan. Kok kita diam aja waktu dia proses menjadi seperti ini? Jokowi 10 tahun, 2 periode, kok diam aja, kok bisa 10 tahun? Mikir kita yang nggak beres. Baru ribut sekarang. Coba dipikirlah. Jadi sebelum kita ribut, tolong pikir kenapa semua terjadi. How you think is how you act is who you are. Kenapa? Kalau kita hanya bisa menyalahkan orang lain, tidak. Saya selalu mengatakan guyonannya simpel. Kalau kita kalah lari, kalah cepat lari oleh orang lain, ditanya kenapa kalah? Karena dia larinya cepat sih. Ini kita. Ya kenapa dia bisa cepat? Bapaknya pelari sih. Jadi kita nggak pernah berpikir kenapa kita bisa dibikin seperti ini. Karena pikir kita kayak begitu reaktif. Kalau belum kebentur, belum benar. Mau sampai kapan begini? Silakan aja. Jadi kalau kita mau berubah, rubahlah kita dulu. Mikirnya simpel. Kenapa orang bisa melakukan itu ke kita? Karena kita membuat pintu, membuat orang itu bisa melakukan itu.
Kalau kita dibodohin, jangan nyalain orang yang bodohin, salahin diri sendiri. Kita enggak. Kenapa lu dibodohin? Dia mau brengsek ngebodohin gua gini. Lu yang bego, robah pikirnya. Kita enggak nyalain yang bodohin. Lu nggak pernah mikir kenapa bisa dibodohin karena lu bego. Artinya apa? Besok lu jangan bego lagi. Kita enggak mikirnya nyalain orang terus, reaktif. Kalau belum kebentur nggak pernah mikir. Untuk menjadi pintar nggak bego itu tidak instan, ada proses. Jadi kita nggak mampu berpikir proses, kecuali berpikir instan. Mau sampai kapan? Nah, mayoritas masyarakat, terutama pengambil keputusan, berpikirnya kayak DPR. Kita sudah melupain DPR, melupain mau enggak, tapi kenapa dia terjadi, kita diam aja. Terima gaji satu periode DPR, dia tidak diberi lagi pensiunnya seumur hidup. Apa benar ini? Konsep pensiun itu apa? Diam aja. Kenapa? Karena kita nggak kena, kita merasa nggak kena. Ini nama kualitas berpikir kita. Benerin dulu DPR, bubarin kalau perlu. Jadi kenapa? Anggota DPR kan dari partai-partai. Partainya dong diajar, datangin tuh pimpinan partai. Saya nggak sebut nama lah, ada nama yang mondoknya hebat, pimpinan partai, tapi gara-gara dia nggak tahu apa yang dikerjakan, dia lakukan apa-apa, artinya dia nggak ngerti apa-apa, bengong, rakyat jadi korban. Jadi yang perlu adalah pahami kualitas berpikir kita. Kalau kita belum bisa melakukan yang lebih baik, minimal tidak menambah kerusakan, tidak menambah keberengsekan dengan kualitas berpikir kita. Minimal. Kalau kita itu aja nggak bisa, sama juga kita jalan pakai motor di jalan. Kalau kita tidak bisa memperbaiki suasana jalanan yang benar, lu jangan bikin jalanan sama benar. Contoh, naik motor kalau gebel, kenapa dibuka? Kok didiemin ya? Udah nggak bisa bikin jalanan nyaman, dia bikin ribut dan dianggap biasa. Dia kualitas berpikir seperti ini. Dari sana dimanain itu kecil-kecil kayak itu sumber dari masalah. Jadi kalau kita sendiri tidak benar diri kita mau jadi seperti itu. Jokowi 2 periode 10 tahun. Padahal kita semua bicara si rekap nggak benar, kenapa masih dipakai? Udah tahu si rekap nggak beres, Anies masih dijorokin untuk ikut pemilu pakai si rekap. Ini apa nggak sakit gitu? Saya nggak tulis ngomong apa lagi nanti. Jadi jangan kita ribut sama orang lain, benahin diri kita dulu. Bagaimana orang bisa bertindak berbuat? Kita itulah cerminan siapa? Kualitas diri kita. Masa kita digini diam bisa Jokowi 10 tahun? Saya nggak tahu dengan rekan saya Bro Edi terus untuk ijazah palsu. Jokowi mesti dikerangkeng, ijazah palsu itu kriminal. Hakim lagi sidang, saya jadi prinsipal, kebetulan kabur dari sidang. Kok diam aja masyarakat? Kok diam aja masyarakat? Itu tangkap hakim-hakim yang kabur itu. Ngapain aja? Udah berbalik ketemu sebelum mediasi, akhirnya nggak berhasil diambil oleh hakim, dikatakan putusannya apa? Kami tidak berwenang. Ini omongan apa? Dan masyarakat diam aja. Ini yang kualitas kita. Jadi berpikirnya. Kalau situasi sekarang begini, kita mendiamkan dan membuat atau membiarkan situasi itu terjadi. Mindset kita yang tidak beres, muncul dan perilaku tindakan kita yang benar, maka semua jadi seperti ini. Nah, 2025 mulai besok kita mau bikin seperti apa? Nggak berubah, kita akan ulangi lagi, duplikasi apa yang kita lakukan 2024. Jangan nyalakan asing. Kita belum, ini asing boleh masuk. Abuan bisa bikin pakai iklan bahasa Cina, bahasa Inggris. Ya kok yang ngomong cuma di media aja sosial. DPR ngapain aja? Pejabat-pejabat ngapain aja? Pimpinan parpol ngapain aja? Padahal parpol kan pasti dari pemerintah, kubarin aja. Kemudian masyarakat sekarang menghadapi kelompok masyarakat, kelompok orang-orang tertentu yang kalau dia cuma teriak-teriak di media, dia akan bilang lo ngomong terus, gua jalan terus. Jadi apa yang dilakukan? Ini kualitas orang yang harus dipaksa untuk berhenti, dipaksa untuk berubah secara fisik, turun di jalan. Cuma itu.
Kalau turun di jalan bergerak kita, enakan ributnya di medsos, karena bisa ambil bahan, guling-gulingan. Coba rame-rame di jalan, berapa ratus cuma yang turun. Jadi jangan nyalahkan bajingan-bajingan, bangsa-bangsa yang bikin rusak negara ini, karena kita pun membiarkan mereka dan merasa sudah melakukan upaya lewat medsos, lewat ngomong, guling-gulingan, tapi tidak ada aksi tindakan perbuatan yang membuat mereka berhenti melakukan. How you think is how you act is you are. Coba berpikir kita, cari penyebabnya, jangan reaktif, cari sumbernya, benahi soal mereka tidak bisa melakukan itu lagi. Masa kalau turun demo berapa orang nih, kita kan usianya minimal 60, saya menjelang 80 kalau kita bisa nyebut nih yang lain yang mudah-mudahan ngapain? Yang mudah-mudahan ngapain? Sibuk tahun baru. Apa sih tahun baru itu? Sibuk ini, sibuk itu. Terus yang ini cuma ngomong. Mindsetnya tanpa sadar. Kalau saya sudah ngomong di media sosial, saya sudah menyelesaikan tugas tanggung jawab saya dan saya tidak bertanggung jawab. Ciri-cirinya apa? Semoga Allah melalui saya. Saya komentar sambil bilang Allah mau tadi dibilang udah tahu dia mau bilang lo nggak usah ngomong semoga urusan lo beres di soal dunia dengan urusan dunia nggak penting ya udah jangan ribut. Jadi ini yang kejadian robah mindset kita. MUI saya lihat saya nggak tahu tapi saya menangkap ada indikasi MUI di kerangkeng tidak bisa berbunyi kencang. MUI harusnya berbunyi sebagai acuan umat kalau sudah bicara tidak dikerangkeng. Kok bisa dikerangkeng? Karena kita membiarkan MUI dikerangkeng. Jadi gimana? Ini contoh. Kalau mengatakan umat Islam tidak punya atau belum punya pimpinan nasional atau nasional leader minimal siapa yang kalau ngomong didengar enggak? Kelas ngomong kecil-kecil segala macam dan mereka jalan terus. Dan kalau instan kita masih saja mewarnai, tidak berpikir antisipasi terhadap apa yang mereka persiapkan. Yang satu lagi yang ingin saya sampaikan kembali, karena kita mentalitas hati tidak pernah mencari kenapa dan apa sumber dari semua masalah. Saya menyatakan kembali. Ada yang ketawa, ada yang bilang juga, ada yang bilang apa iya. Sumber masalahnya adalah PKI gaya baru bermain. Ada yang bilang mana PKI kan udah bubar. Otak lu memang begitu. Lu bisa ngomong kalau kelihatan. PKI gaya baru itu nggak kelihatan. Jadi kalau nggak kelihatan dianggap nggak ada. Lihat apa tidak. Ciri-cirinya nggak apa. Lihat hasil kerjanya. Lihat sasaran dari kerja mereka. Cuma dua. Siapapun yang berbuat bertindak lewat cara apapun, kalau hasilnya atau arahannya adalah memperlemah dan atau mengacak-acak umat Islam dan atau memperanteni, itu orang sudah dipapari atau dijadikan tangan, kepanjangan tangan PKI gaya beragama. Mentalitas kita memang kelasnya baru. Kalau nggak kelihatan fisik, dianggap nggak ada. Kalau juga ada, kalau dia nggak kena dengan peristiwa kejadian itu, dianggap nggak penting. Jadi kalau kaki temennya keinjak, kena kejepit meja, dia berteriak, kita tanya kenapa kejepit meja? Tahu dia tahu, reaksinya oh ya udah, karena dia nggak kejepit. Kalau dia kejepit kakinya baru dia berteriak, baru dia merasakan kejepit itu sakit. Ini mental kita. Mau berubah nggak? Mau. Kalau mau berubah silakan aja. Saya mengatakan saya akan lakukan maksimal yang saya bisa lakukan. Minimal lewat video, lewat podcast, menyadarkan, mengedukasi masyarakat, benahin mindset kita, benahin berpikir kita, agar perilaku kita dan kita menjadi orang yang berbeda dan tidak lagi menjadi korban, tidak lagi diganggu gugat, dimain-mainkan oleh mereka-mereka yang saya sebut dengan langsung tidak langsung dipapari atau kepanjangan tangan dari PKI gaya baru yang merusak umat Islam dan umat TNI. Mau sampai kapan kita menentukan? Jangan nyalain mereka. Mereka bisa karena kita menjalankan. Jadi 2005 kita mau diaman terus, mau bergerak seperti sekarang, mindsetnya masih kayak sekarang, silakan kita ngalamin 2025 yang sama. Saya dengan reward minimal dan teman-teman yang lain akan berusaha untuk tidak terulang kembali dan kita mengingatkan publik masyarakat
berhentilah berpikir reaktif, berhentilah berpikir instan, tingkatkan kemampuan melihat yang belum terjadi, berpikir antisipatif, jangan nunggu terjadi baru kita ribut. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufik Bahaguddin. Nah, ini sekaligus mengingatkan kepada kita ya, masyarakat Indonesia, agar berikutnya tidak terjadi hal-hal seperti tahun-tahun yang lalu, maka cara berpikirnya harus berpikir yang antisipatif, tidak reaktif, dan tentu harus ada perubahan tahun 2025. Jangan sampai kemudian tahun-tahun berikutnya akan sama seperti tahun-tahun yang lalu. Dan ini sudah nampaknya sudah ada tanda-tanda demikian. Misalnya PPN 12%, kemudian koruptor juga nampaknya justru akan mendapatkan amnesti ya, dalam tanda kutip tapi. Dan kita belum ada melihat perubahan yang baru di dalam pemerintahan kali ini. Maka kita ingatkan juga kepada masyarakat, kalau diam maka tentu yang akan berkuasa, yang akan memegang kekuasaan, maka akan itu saja dan akan semakin merusak negeri. Langsung saja saya serahkan berikutnya kepada yang menggagas ide acara pada hari ini. Beliau adalah Bang Juju Purwanto. Pada beliau kami persilakan. Sisa 7 menit, nggak apa-apa. 7 menit. Silakan. Kami sholat aja. Enggak apa-apa. Lanjut sholatnya ada bisa enggak apa-apa tadi. Enggak mundur-mundur dikit ya. Silakan kembali masuk. Enggak apa-apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Dan rekan-rekan semua selesai sekali lagi. Ada memang kita ini. Mengalami posisinya sudah membawakan data dan rekan-rekan yang lain. Jelang aja asal saya juga singkat saja bahwa tadi teman-teman rekan-rekan sama sudah coba refleksikan kira-kira persoalan terutama masalah hukum di tahun 2024 yang lalu sampai dengan akhir tahun ini. Saya ingin mencoba untuk juga merefleksikan perkara sebagai resiko ya, tahun 2024 kasus hukum yang mendapat perhatian besar dari masyarakat. Proses interest gitu oleh masyarakat. Di antaranya yaitu saya akan memperhatikan saja yaitu tentang jam baru-baru ini kira-kira akhir tahun jam bisnis jasa agung yang menyita uang lebih dari 920 miliar dan emas aneka tambang 51 kg terhadap terdakwa Zaro Rika. Zaro Rika ini adalah sebetulnya mantan pejabat tinggi di Mahkamah Agung itu, gitu ya. Yang diduga menjadi perantara atau mengkelar kasus Ronald Tanur. Ronald Tanur adalah salah satu anak daripada pejabat tinggi di Jen Pajak, gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa bayangkan ya, hampir 1 triliun, gitu ya. Seorang staf atau katakanlah pejabat di Mahkamah Agung mengumpulkan harta sampai sekian sampai sebesar. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk urusan-urusan pungli, urusan soal penyuap, ya kan? Segala sesuatu berkaitan dengan kasus-kasus, atau katakanlah pengelola kasus gitu ya. Pengelola kasus Markus 1 triliun, ya, seperti itu. Jadi dibuka bertahun-tahun lebih 5 tahun nih kasusnya. Kemudian tidak hanya melulu tentang uang rupiah saja, tapi penyidik itu menemukan sekitar 74.000 dolar Singapura. Sebenarnya kan? Dolar yang lain, Amerika Serikat 71.000 euro, termasuk euro. Dan dolar Hongkong juga 483.000 dolar Hongkong. Dan uang rupiah 5.725.000. Ketika menjadikan rumahnya si sebelah JNF ini kawasan Senayan pada 24 Oktober 2024 itu belum lalu, jadi belum lama ya kasusnya kejadiannya. Jadi kita bisa bayangkan. Dan dalam hal ini ikut terlibat dalam kasus ini adalah yang bikin malu juga kalau kita sebagai aparat penegak hukum juga itu majelis hakimnya juga terlibat rupanya.
majelis Surabaya terlibat tiga orang hakim itu, ya, yang kemudian sekarang dalam proses diadili secara hukum. Ya, ini berarti sudah oknumnya yang bermasalah hukumnya terlibat dan hakimnya sendiri juga terlibat. Ya, ini jelas kita bisa baca di media-media. Kemudian kasus yang agak ramai juga ini agak diskriminatif menurut saya, yaitu kasus Tom Lembong. Ya, kasus Tom Lembong masalah gula itu impor gula, yang mana Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan hanya 1 tahun, sekitar antara 2015 sampai 2016. Ya. Nah, Tom Lembong ini sekarang jadi tersangka dan sebentar lagi ini kan sidang kasusnya, ya, karena terkait impor gula di Kementerian Perdagangan tersebut. Dan ini anehnya, ini kenapa diskriminatif? Loh, kan menteri-menteri perdagangan sebelumnya impor gula lebih besar. Ada biasa, ada itu paling besar. Ya, begitu lah. Jadi tapi yang diincar yang dibidik adalah Tom Lembong. Ini ada apa gitu? Berita Mulyono. Kan saya berita Mulyono. Jadi kira-kira seperti itu. Dan yang lain juga, yaitu adalah sekarang ini kasus judi online. Ya, kita mencoba mendapatkan kasus judi online, di mana ini tidak hanya melibatkan kasus-kasus orang biasa, tapi juga melibatkan kasus Kementerian Komunikasi dan Digital. Ibu Dino harus ditangkap, Menteri Ari. Menterinya pada saat itu adalah Budi Ari. Dan Budi Ari itu hanya diperiksa 1 kali. Budi Ari atau Judi Ari? Ya Judi Ari. Judi Ari. Jadi kata rekan saya Judi Ari namanya jadi berubah jadi Ari. Itu sampai sekarang belum dapat penyidikan gitu. Ya, belum hanya diperiksa 1 kali. Masa pada saat kira-kira sebulan yang lalu. Patut juga seorang Budi ini terlibat karena anak buahnya 6 orang di kementerian itu semua sudah dijadikan tersangka, ditangkap dan ditangkap ya 7 totalnya, yaitu 28 orang termasuk orang berjudi-judi itu. Nah, kira-kira begitu. Dan mengerucut ke Budi itu. Jadi rekan saya ini sangat penasaran nih kalau soal Budi ini dia target ya, target apa? Hukum ya, untuk tangkap, untuk periksa dan tangkap. Harus. Saya juga begitu harus. Ya. Jadi Budi mau untuk di mana lagi? Jadi menteri bisa. Tangkap aja. Jadi menteri. Yang lucu, Judi Ari ini penggagas mungkin bisa jadi nggak ditangkap. Tom Lembong ini kasus gula yang nggak jelas ditangkap. Pantesan kita minum kopi di gulanya nggak ada. Jadi diskriminasi hukum ini terang-terangan terjadi di zaman atau eranya si Mulyono. Nah, dan kita tentu berharap di eranya Bapak PS Prabowo Subianto sekarang ini tidak akan terjadi lagi seperti ini. Tapi ini indikasi karena salah sudah kita kasihkan di akhir bicara ini. Kemudian ada yang disebut fresh release itu adalah orang yang paling kaya yang gila ya, sebut fresh release kan juga itu kaya, orang paling kaya yang gila gitu. Nah ini di Surabaya, nah Surabaya gila, yaitu yang dijatuhkan hukuman pidana atau dijatuhkan hukuman pidana vonis 15 tahun. Nah itu pelaku utamanya di Surabaya, yaitu namanya Budi Salim. Ini atas kasus jual beli tambahan emas di aneka tambangnya. Dia diduga merugikan negara sebesar 1,07 triliun. Antar emas. Jadi kita bingung dengan ini uang rupiah itu. Taruh satu minibus pun nggak muat nih 1,7 triliun ini. Yang nenek nyuri kayu ditahan. Nah, nenek nyuri kayu kan. Ada orang di singkong kan ditahan itu sampai 1 tahun 2 tahun penjara itu seperti itu. Jadi itu fakta ya. Jadi perbuatan tersebut tadi itu di aneka tambang emas aneka tambang itu sebesar 58,12 gram atau senilai 35,07 miliar ya, sesuai dengan faktur penjualan emas. Jadi fakturnya sebulan itu yang terjadi dan itu semuanya
Jadi permainan buatan semua. Oh iya. Permainan di bawah meja seperti itu dilakukan. Kerja iblis. Nah, kemudian bahwa apa yang dilakukan seorang Ruby terhadap sumber-sumbernya itu adalah juga dilakukan atau katakanlah dakwa melakukan TPPU. Tidak sudah pasti kan? Kalau dalam sebulan itu tidak mungkin tidak ada pencucian uang dalam hal ini. Pasti. Nah, gitu. Nah, kemudian pada sidang kemarin belum lama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 24 Desember ketiganya didakwa sejumlah 4,6 miliar rupiah. Oke. Berikutnya adalah kaitannya dengan Harvey Weinstein. Ini ramai sekali. Suami dari artis siapa? Didi Sandra. Sandra Dewi. Karena Azam ini kalau yang cantik apa? Ya, Harvey Weinstein, suami dari artis Sandra Dewi. Itu merugikan negara pada negara main-main jam 300 triliun jam. Itu juga susah ya. Berapa otak itu? Kan? Nggak cukup. 300 triliun itu pengadilan ya, itu pengadilan dan sudah ditetapkan di hadapan pengadilan 300 triliun. Pada 23 Desember kemarin, minggu lalu, majelis hakim Tipikor mempunyai sampai pidana hanya penjara 6 tahun 6 bulan. 6 tahun setengah. Jadi kalau dibelikan kue pepek begini, dapat 3.000 tong. Jadi kan bilang dibelikan kue itu berapa ribu ton gitu. Oke. Kemudian setelah selesai kemudian bersamanya yaitu melakukan bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan yang disebut LNAI ya, seorang perempuan di mana dalam kasus tersebut LNAI itu sebenarnya ya sekarang Chinese itu mencapai 300 triliun. Oke. Bagaimana kok ada jeda? Ya, oke. Nah, yang paling ini juga ramai juga semua ini ramai tahun 2024 karena melibatkan aparat kepolisian. Ini bukan kata-kata Kapolda, mantan Kapolda Sumatera Barat, kalau ya mantan Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minasa, ingat ya? Ya, itu terjadi sekitar 18 Oktober 2022 dan tahun akhir kemarin di lapangan polisi oleh divisi profesi dan pengamanan Mabes Polri. Termasuk juga polisi, kasus yang lainnya adalah polisi sampai menembak pelajar SMK. Itu terjadi, ya, dengan alasan macam-macam. Si pelajar SMK tidak dalam kondisi melawan, tidak dalam kondisi membawa senjata tajam, tapi ditembak oleh polisi. Itu kejadian, ya. Kejadian polisi tembak pelajar. Kemudian satu lagi, polisi tembak polisi. Nah, itu kejadian sekitar 24 Oktober 2024 kemarin, di mana bukan Sambo nih, di mana AKP Dadang Iskandar menembak rekannya AKP Ulil Rianto Hansari di Mapolsek Solok Selatan Sumatera Barat. Begitu ya? Nah, dan ini juga terkait dengan penegakan hukum terdapat tambang ilegal yang sedang ditangani oleh korban. Artinya ada sedikit sekitar kasus tambang di antara mereka, begitu ya. Rebutan inilah yang satu ingin menegakkan hukum, tapi yang satu adalah ingin mengamankan proyeknya di ilegal tambang itu seperti itu. Dan mungkin mengakibatkan mereka sendiri ditembak di depan di kantor polisinya, di kantor mereka sendiri. Itu seperti itu kejadiannya. Maksudnya kalau Sambo. Nah, ini mencontoh sinyalnya itu Sambo ya, karena saya bukan Sambo. Mencontoh sinyalnya. Oke, demikian ada sesuatu hal juga termasuk pada strategi nasional yang sudah banyak disinggung oleh rekan Kosibuddin. Ya, ini sudah dikatakan secara luar pada presiden KSMB, terutama di proyek kedua ini bahwa tetap sampai saat ini kami selalu mendampingi atau membackup para korban di proyek kedua itu. Dan minggu depan juga kami akan berkunjung kepada wilayah kedua itu
untuk mencari tahu dan mendampingi kasus yang sebenarnya telah terjadi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Judul Purwantoro atas rangkuman 2024 yang cukup lengkap tadi. Langsung saja kepada Pak Vicky Balmas tadi sebagai presidium aksi formasi untuk menyampaikan pandangannya. Nanti sampai sholat asar Pak ya. Silakan. Jadi saya bicara langsung ini, kalau saya kebetulan diundang di sini bukan saya bukan langsung, saya dari ekonomi. Saya akan lihat secara ekonomi. Ini pergerakan Jokowi dari mulai 2014 sampai 2024 di 20 terakhir kemarin itu hanya saya ingat saat itu setelah dilantik di presiden dia mengatakan kita akan membuatkan pertumbuhan ekonomi kita mencapai 7%. Ternyata ya, kita tidak bisa dibohongi perjalanan ekonomi kita itu mencapai 43%. Naik dikit, lalu biasa statistik berubah, ya kan? Bilang 6%, mana ada 6%? Kalau 6% saat itu pertumbuhan ekonomi, dolar berdasarkan tidak segini, tidak sampai 12.000. Sekarang sudah 1.400. Ya, bahkan mencapai titik kalau break itu 1900 ya saya bisa lihat sampai 20.000. Tapi yang tidak bisa tidak terjadi. Yang saya lihat adalah pada saat itu, ya kalau kan itu 6% ekonomi itu adalah suatu pembohongan. Kenapa? Dolar dikatakan saat itu kalau 6% mungkin 900%. Karena zaman SBY 10 tahun SBY 7% itu ya dolar perdagangan 9.000 sampai 11.000 saat itu sudah diinvestasi uang Indonesia. Dan itu gimana benarnya? Sri Mulyani dibangga-banggakan pada saat itu, ya kan? Utang semakin bangga mencapai 12,6 sangat besar ini. Utang swasta 12 dan inilah menjadi semua tanggung jawab nanti kita ke depan. Menjadi apa antara saya ke depan ini harus bereskan. Apakah mampu polisi? Begitu ya, mungkin pertanyaannya. Apakah harus bisa? Harus bisa. Ya, tanpa ini produk-produknya semua, ambil asetnya, bukan semua miskinkan, bunuh. Dan biar lagi itu loh, ya, kalau semua ini, masa kemarin ada 300 triliun, biar cuma 6,5 tahun. Pak Prabowo kemarin ada segitu berusaha 50 tahun. Harusnya dia dilepas di tengah-tengah selatan Bali. Gimana buaya? Ya, di tengah laut Bali aja, sebelum tunggu di pinggir aja. Tapi memang itu mengetat kan. Sopan. Paling ayam juga kembalikan ayam. Akhirnya beda kota. Jadi kemarin 7 tahun. Ya, nah, ini bagaimana gitu? Jadi hukum dan ekonomi bapak dulu, utang di mana-mana. Rupiah perdagangan di 16.500. Ini mau kemana? Diapain depan? Solusinya ya udah tangkap semua, kalau sampai baik-baik, jangan pakai halus-halus, jangan pakai sopan-sopan, ya Bang. Miskinkan. Ya, miskinkan gitu, Korea bisa. Ya, luar sana bisa. Kenapa Indonesia nggak bisa? Kenapa kalau kita takut? Ya kan? Ajar aja gitu, tangkapin semua, bicarakan, ya kan? Kalau beliau berani mengeluarkan statement seperti itu, saya yakin dolar akan turun dan rupiah akan menguat. Saya yakin berani. Ya, artinya dolar naik karena pengaruh dari Prabowo atau karena pengaruh dari Jokowi atau keduanya? Kalau awal kemarin kan Jokowi nggak. Tapi kali ini kalau Pak Prabowo berani
ya mengeluarkan statement. Berharap. Ya, berharap lah kita. Nanti kita berdoa juga. Tapi ini bukan statement perintah dong. Ya, dia harus melakukan. Ya, dia harus melakukan perintah. Dia perintah terus berani. Jangan sopan-sopan maksud saya gitu. Kan sekarang baik-baik betul-betul ngomongin lagi kan. Cuma kan, ya kan. Nah ini makanya harus keras, harus keras. Hajar semuanya, miskinkan, ambil hartanya, bangganya, asetnya ambil, berubah semua. Miskinkan semuanya. Dan saya yakin akan kembali utang bisa terbayar. Kalau saya berpikir begini, bentuk audit independen, semua institusi itu harus diaudit dan di situ kelihatan betul uang negara yang diaudit itu ya sangat ya. Jadi bentuk badan tunggal yang independen yang ambil dari akademisi dari universitas ternama kan gitu ya, independen untuk mengaudit institusi-institusi mulai dari penegakan hukum, mulai dari keuangan, semua audit itu kelihatan betul ribuan triliun itu benar-benar diselewengkan, dan disitulah tanggung jawab para kepala-kepala itu untuk diperiksa setelah diambil alih oleh audit tunggal. Nah, apakah berani melakukan itu? Saya yakin Prabowo akan berani. Paling cuma bilang memaafkan saja, perlu bertaubat. Bertaubat, maaf ya. Terus kita mau berani siapa sekarang? Presiden tahu, kamu kena hukum apa? Jujur, ada pertanyaan terakhir selain siapa Yusril itu. Nah, soal itu patut dilindungi baik. Yang dikatakan bahwa tidak ada manfaatnya koruptor dipenjarakan. Jadi maksudnya mungkin nggak usah diapa-apain. Kalau saya secara pribadi mendukung statement itu, nggak usah dipenjarain, tapi dihukum gantung. Nah itu sampai dalam bangsa belakangnya nggak ada, cuma itu doang ya. Berarti nggak beda. Ya udah ambil, rampok, miskinkan, sudah asingkan, taruh di satu pulau, kumpulin di sana. Ada pulau-pulau kita bentuk semua tim independen auditor, tim independen. Itu ya dari semua akademisi. Tapi ambil dari akademisi yang pertama universitasnya, benar-benar yang bersih. Tapi cek dulu keberadaannya, berapa dia gaji, berapa kekayaannya. Kalau ternyata dia memang tidak kaya karena dari posisinya dia sebagai dekan atau rektor baik, maka ambil disumpah untuk mengaudit semua institusi. Itu pasti kelihatan ribuan triliun yang diselewengkan. Itu pasti 1000%, bukan 100%. Dan di situ harus dikuasai dan dikembalikan, bayar utang itu selesai negara kita. Pakai bocor jadi hilang bocornya. Lalu kedua Pak, menaik PPN 12%. Ya kan? PPN 12% ini di mana-mana menggaungkan udah rame. Tapi tetap aja terus kalau besok naik. Ini gimana? 24 jam. Iya, nggak sampai 24 jam kan? Besok naik udah selesai. Apa-apa udah naik. Fungsi DPR itu sudah tidak ada fungsi DPR. Justru kita ini yang menjadi pengawas pemerintah. Masuk kali balas nih. Itu ada fungsi DPR. Tidak berbunyi sama Oke, terima kasih. Saya Bidang Pas dari informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Piki. Bapak yang telah menyampaikan banyak sekali tadi, termasuk ditambahi oleh para tokoh-tokoh yang lain. Dan inilah refleksi akhir tahun dari para tokoh. Mudah-mudahan tahun 2025 nanti ada perubahan yang lebih baik, dan tentu kita sebagai masyarakat tidak mencukupkan diri sampai dengan pembicaraan ini, tapi kita akan terus menyampaikan pandangan-pandangan, kritik-kritik kepada penguasa apabila penguasa tetap berlaku zalim, apalagi mengikuti langkah-langkah presiden sebelumnya, yaitu rezim Jokowi. Terima kasih kepada para tokoh yang telah hadir, terima kasih kepada pemirsa sekalian yang telah setia mengikuti acara kita pada sore hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Racikan Berita 1.